Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman, apa kabar? Kami dari kelompok 1 akan membaca materi tentang Tuhan dalam perspektif tafsir tematik Al-Quran dan Hadis. Yang beranggotakan Faisal Lukman, Rafindra Kia, Afifah Nur Ramadinda, Arif Alasmi, Adinda Putri Andani, dan Marvinda Hervinantri. Slide pertama akan dibaca oleh Arif Alasmi. Al-Quran adalah kalam atau firman Allah yang sekaligus merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab yang sampai kepada umat manusia secara tawatur atau langsung dari Nabi Muhammad SAW kepada orang banyak yang kemudian termaktub dalam bentuk mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat Al-Nas. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat dan 86 surat Makkiyah dan 38 lainnya surat Madinah yang diturunkan dalam waktu hampir 23 tahun. Next. Tafsir. Menurut bahasa, tafsir adalah al-banah, al-kasifu, dan ishar al-makna. Al-makul yang berarti mengungkapkan dan menjelaskan makna, sedangkan secara istilah tafsir adalah penjelasan tentang arti atau maksud dari firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia atau musafsir. Tematik, pola penafsiran dengan Al-Quran yang mempunyai tujuan yang sama dalam topik dan menyusun berdasarkan asal turun ayat serta sebab turunnya. Kemudian diberikan penjelasan, uraian, komentar, dan pokok-pokok kandungan hukumnya. Al-Farmawi 1977-52. Selanjutnya akan dibaca oleh Martin. Konsep Tuhan dalam perspektif agama-agama lain, yaitu ada agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, dan agama Buddha. Agama Islam sendiri itu, Tuhan adalah Allah, Esa, dan Ahad, yang merupakan dirinya sendiri, tunggal. Dia, unsur yang berdiri sendiri, tidak terbilang, tidak bergantung pada siapapun, melainkan ciptaannya lah yang bergantung padanya. Seperti malaikat, manusia, iblis, jin, hewan, dan lain sebagainya adalah ciptaannya. Dialah sang pencipta, sang kholik. Semua makhluk berdoa, meminta kepadanya. Hidup matinya tergantung padanya. Tidak ada makhluk yang tidak tergantung kepadanya. Demikian juga manusia sejak zaman Adam hingga Muhammad. Kemudian agama Kristen. Dalam agama Kristen, Tuhan terdapat 3, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Tuhan itu Tritunggal, tetapi hakikatnya hanya satu. Kemudian ada agama Hindu. Agama Hindu atau dikenal dengan nama Sanata Dharma atau kebenaran yang abadi. Namun, orang umum menyebutnya sebagai Hindu karena agama ini berasal dari lembah sungai Sindhu. Selain itu, Hindu mengajarkan banyak hal. Ia pula memiliki banyak kitab suci, baik Shruti maupun Smriti atau Smerti.
dan juga terdiri dari beberapa aliran seperti Saifisme, Vaisnavisme, dan Srauta. Inti ajaran Hindu dikonsepkan ke dalam 3 kerangka dasar dan Pancastrada. 3 kerangka dasar tersebut terdiri dari tatwa atau filsafah, susila atau etika, dan upacara atau yatnya. Kemudian ada agama Buddha. Konsep ketuhanan yang Maha Esa dalam agama Buddha yaitu suatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, dan yang mutlak. Dalam hal ini, ketuhanan yang Maha Esa adalah suatu yang tanpa aku, yang tidak dapat dipersonifikasikan dan yang tidak dapat digambarkan dalam bentuk apapun. Tetapi dengan adanya yang mutlak, yang tidak berkondisi, maka manusia yang berkondisi dapat mencapai kebebasan dari lingkaran kehidupan dengan cara bermeditasi. Di dalam agama Buddha, tujuan akhir hidup manusia adalah mencapai kebuddhaan atau pencerahan sejati di mana batin manusia tidak perlu lagi mengalami proses tumimbal lahir. Untuk selanjutnya, untuk mencapai itu, pertolongan dan bantuan pihak lain tidak ada pengaruhnya. Tidak ada dewa-dewi yang dapat membantu. Hanya dengan usaha sendirilah kebuddhaan dapat dicapai. Selanjutnya akan diteruskan oleh Afifah Nur Ramadinda. Saya akan menjelaskan tentang kata Tuhan dan maknanya dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, kata Tuhan dipakai untuk sebutan Tuhan selain Allah, seperti menyebut berhala, hawa nafsu, dan dewa. Namun, kata Allah adalah sebutan khusus dan tidak dimiliki oleh kata selainnya. Karena hanya Tuhan yang Maha Esa, yang wajib wujudnya, itu yang berhak menyandang nama tersebut, selainnya tidak ada, bahkan tidak boleh. Hanya Dia juga yang berhak memperoleh keagungan dan kesempurnaan mutlak, sebagaimana tidak ada nama yang lebih agung dari namanya itu. Secara logis, hanya ada satu Tuhan. Apabila Tuhan lebih dari satu, maka hanya satu saja yang tampil sebagai yang pertama. Dan juga seandainya ada 2 pencipta, maka akan kacau ciptaan. Karena jika masing-masing pencipta menghendaki sesuatu yang tidak dikehendaki oleh yang lain, maka kalau keduanya berkuasa, ciptaan pun akan kacau atau tidak akan terwujud. Kalau salah satu mengalahkan yang lain, maka yang kalah bukan Tuhan. Dan apabila mereka berdua bersepakat, maka itu merupakan bukti kebutuhan dan kelemahan mereka, sehingga keduanya bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin membutuhkan sesuatu atau lemah atas sesuatu. Next. Kemudian kata Allah dalam Al-Quran. Arti kata Allah dapat diartikan oleh Tobari dengan ya'lahuhu kullu syai'i wa ya'buduhu kullu khaliq, yaitu zat yang dituhankan oleh segala sesuatu dan disembah oleh setiap makhluk. Menurut Al-Ghazali, pemikir Islam beraliran Sunni, Allah adalah nama untuk zat yang ada dalam arti yang sebenarnya, yang memiliki seluruh sifat-sifat ilahiyah, dan berperilaku dengan perilaku rububiyah, yang khas dengan wujud hakiki. Semua yang wujud atau ada selainnya tidak layak untuk dinyatakan sebagai wujud secara zatnya. Menurut Zamakhsyari yang beraliran Mu'tazilah, Allah adalah Tuhan yang disembah secara benar. Yang kedua, kata Allah bukan berasal dari bahasa Arab. Berdasarkan Al-Quran, bahwa perkataan Allah bukan berasal dari bahasa asli kitab suci Al-Quran. Dalam perkataan lain, kata Allah telah dikenal oleh kaum Quraisy sebelum Al-Quran diturunkan. Mereka menyebutkan Tuhan-Tuhan mereka dengan sebutan alihah, atau kata Allah berasal dari bahasa asing yaitu Elohim. Pendapat ini ditemukan di dalam lisan Al-Arab, tepatnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Wuhaib Ibnu Al-Ward. Yang ketiga, Allah Tuhan para nabi dan kaum musyrik.
Dari keterangan di atas dapat lebih ditegaskan bahwa ilah yang merupakan akar kata dari Allah digunakan Tuhan umat Kristen. Bila mengikuti paham yang beraliran kata Allah berasal dari kata ilah, maka Tuhan umat Kristen dapat juga disebutkan dengan Allah. Begitu juga dengan Tuhan utama kaum kafir Mekah. Yang keempat, Allah adalah nama Tuhan umat Islam. Disebutkan kata Allah, maka ucapan itu mengarah kepada Tuhan umat Islam. Ini sama dengan kata sholat dan muslim. Dalam Al-Quran yang berarti doa dan kepasrahan yang dilakukan oleh umat Nabi manapun. Contohnya, dalam bahasa Al-Quran ditemukan bahwa Nabi Ibrahim melakukan sholat dan berstatus muslim. Tapi ketika diartikan secara istilah, maka kata sholat ditujukan pemahamannya kepada sholat yang dilakukan muslim sehari 5 kali dengan cara tertentu, dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Next. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang eksistensi Tuhan dan buktinya. Pembuktian adanya Tuhan menurut Ibnu Rus. Ibnu Rus berpendapat bahwa Allah adalah penggerak pertama atau muharik al-awal. Sifat positif yang dapat diberikan kepada Allah ialah akal, akil, dan makul. Akal, berpikir, dan yang difikirkan. Wujud Allah ialah esanya. Wujud dan keesaan tidak berbeda dari zatnya. Menurut Ibnu Rus, jalan menuju Tuhan itu dengan metode yang ada di dalam Al-Quran dan pengetahuan tentang sifatnya. Dan hanya orang yang berakalah yang dapat meyakini keberadaan Sang Pencipta. Ibnu Rus mengajukan 3 dalil. Yang pertama adalah dalil al-inayah atau pemeliharaan Tuhan. Dalil awal yang terbentuk atas 2 dasar, yaitu yang pertama, sesungguhnya yang maujud atau tampak mencukupi atas kebutuhan manusia, dan sesungguhnya persamaan atau kecocokan tersebut akan. Kesimpulannya yaitu, wujudnya pencipta membutuhkan hal yang maujud atau yang ada, yang memenuhi kebutuhan manusia, dan pencipta tersebut adalah Allah. Yang kedua, adanya atau arah pelaku, Tuhan, dan yang menghendaki yang bersifat tertib. Contohnya adalah, sesungguhnya perkara yang di alam terbentuk dengan desain yang rapi. Dalil yang kedua yaitu dalil al-ikhtiro atau dalil penciptaan. Dalil yang terbentuk menjadi atas 2 dasar, yaitu yang pertama, adanya wujudnya alam adalah diciptakan, dan yang kedua, setiap hal yang diciptakan membutuhkan pencipta. Dalil al-inayah dan al-ikhtiro merupakan pokok dari syariat dan banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang permasalahan sifat baru dan desain alam yang tertib, sebagaimana keduanya sebagai pokok dalam akal atau mampu difikirkan dengan akal, karena keduanya sesuai dengan ma'rifah al-alamiyah al-burhaniyah. Dalil yang ketiga yaitu dalil al-harokah atau gerak. Dalil ini didapat dari pengaruh Aristoteles, yaitu tentang penggerak pertama, atau baik itu gerak perubahan maupun gerak secara teratur, terus-menerus dengan suatu hal yang mustahil bila benda bergerak dengan sendirinya. Penggerak pertama inilah yang namanya Tuhan, sungguh pun dia sendiri tidak bergerak. Di sisi lain, Ibnu Rus mengatakan, meskipun Tuhan sebab penggerak pertama, tetapi dia hanya menyebabkan atau menciptakan gerakan pada akal yang pertama saja. Sedangkan gerakan yang selanjutnya, atau yang terjadi di peristiwa di dunia ini, hanyalah disebabkan oleh akal-akal selanjutnya. Dengan demikian, menurut Ibnu Rus, tidaklah dapat dikatakan adanya pemimpin langsung dari Tuhan terhadap kejadian-kejadian di dunia ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akia. Eksistensi Tuhan dan buktinya. Pembuktian adanya Tuhan menurut Thomas Aquinas. Thomas Aquinas berpendapat bahwa pembuktian tentang adanya Allah hanya dapat dilakukan secara post-test teori, maka ia tidak dapat menerima pembuktian tentang adanya Allah secara ontologis, seperti yang dilakukan oleh Santo Anselmus, Canterbury. Berdasarkan kelima jalan menuju Allah, gambaran konkret tentang Allah sebagai berikut.
Ia adalah penggerak pertama, penyebab pertama, keniscayaan murni, kesempurnaan tertinggi, dan pengatur tatanan ciptaan. Karena itu, Thomas Aquinas juga menyebut Allah dengan satu istilah terkenal ini, yaitu ipsum esse per se subsistens, atau ada arti dari dirinya sendiri. Quotes Deus is ipsum esse per se subsistens. Next. Saya akan menjelaskan tentang prinsip tauhid dalam konsep ketuhanan Islam. Yang pertama, tauhid adalah keyakinan bahwa Tuhan penguasa alam semesta hanyalah satu, tidak beranak, tidak beristri, dan tidak bersaudara. Satu dan hanya Allah Subhanahu wa taala. Rob atau yang menguasai langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seseorang yang sama dengan Dia atau yang patut disembah? Quran Surat Maryam ayat 65. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faisal Lukman. Maaf. Selanjutnya 3 macam tauhid. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah tauhid yang mengingatkan kita harus percaya bahwa penciptaan, pengurusan, dan pemerintahan alam semesta dan segala isinya hanya Allah dan tidak ada yang lain. Lalu yang kedua ada tauhid asma wa sifat, atau tauhid yang mempercayai Allah atas nama-nama yang telah ditetapkan olehnya sendiri dan tidak mengingkari nama-nama tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah memiliki makna sebagai tauhid ibadah, yaitu tidak ada makhluk selain Allah yang berhak diibadahi dan tidak ada makhluk selain Allah yang berhak, tidak Tuhan selain Allah yang berhak untuk disembah. Next. Selanjutnya bukti keesaan Tuhan. Yang pertama, surat Al-An'am diturunkan sempurna sebelum hijrah dan termasuk surat Makkiyah terkecuali 6 ayat yang Madaniyah. Yang menyertai pada saat diturunkannya surat ini adalah bahwa ada 70.000 malaikat yang menyertainya. Hal ini disebabkan karena kandungan dalam surat Al-An'am yang menyangkut tentang dalil tauhid, keadilan, kenabian, kebangkitan, dan aliran-aliran sesat dan mulahidin. Selanjutnya yang kedua, Ar-Razi mengungkapkan bahwa turunnya surat Al-An'am dengan cara satu kali ini menunjukkan betapa sangat tingginya kedudukannya dalam ilmu usuluddin. Karena itu pula pengetahuan tentang ilmu dasar agama atau ilmu tauhid segera menjadi kewajiban untuk diketahui oleh seluruh umat Islam dibandingkan dengan ilmu hukum yang penerapan dan pengaturannya oleh Al-Quran dilakukan secara bertahap. Hal ini disesuaikan dengan kondisi umat pada saat itu. Dalam surat Al-An'am juga Allah sangat menegaskan tentang keesaannya, dan dalam surat Al-An'am juga keesaan Allah menjadi topik utama yang dibahas dalam surat Al-An'am. Next. Kesimpulannya, dengan demikian kata Allah dalam kitab suci Al-Quran dan Alkitab dapat diartikan dengan Tuhan yang disembah. Umat Nasrani dan Yahudi boleh dan dibenarkan menggunakan kata Allah untuk menunjukkan kata Tuhan bagi mereka. Ibnu Rushd membuktikan adanya Tuhan dengan mengemukakan 3 dalil. Yang pertama, dalil al-inayah, artinya pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, dalil al-ikhtira, atau dalil penciptaan. Yang ketiga, dalil al-harokah, atau dalil gerak. Sedangkan menurut Thomas Aquinas dalam membuktikan adanya Tuhan, ia memberikan 5 alasan atau bukti, yaitu adanya gerak di dunia ini mengharuskan kita menerima bahwa ada penggerak pertama, yaitu Allah. Yang kedua, di dalam dunia yang diamati ini terdapat suatu tertib sebab-sebab yang membawa hasil atau yang berdaya guna. Yang ketiga, di dalam alasan semesta terdapat hal-hal yang mungkin sesuatu dapat ada dan dapat juga tidak ada. Yang keempat, di antara segala yang ada terdapat hal-hal yang lebih atau kurang baik, lebih atau kurang benar, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kita menyaksikan bahwa segala sesuatu yang tidak berakal seperti umpamanya tubuh alamiah berbuat menuju pada akhirnya. Analisis yang didapat dalam pembuktian adanya Tuhan oleh kedua tokoh yang tadi
adalah mereka sama-sama mengakui adanya Tuhan. Akal dan wahyu mereka jadikan sebagai sumber pengetahuan dan alat untuk mencapai kebenaran khususnya dalam membuktikan adanya eksistensi Tuhan. Kemudian pola pemikiran filsafatnya secara tidak langsung sama-sama lebih banyak dipengaruhi oleh filsafat Aristoteles. Mereka berdua berhasil mendamaikan dunia filsafat dengan dunia teologi, dan lewat argumen kosmologis, mereka telah membuktikan adanya eksistensi Tuhan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.